Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai anggaran operasional. Jadi mungkin minggu sebelumnya saya sudah ngasih materi terkait anggaran, pengertian anggaran, kemudian jenis-jenis anggaran. Nah, hari ini itu kita akan fokuskan pada anggaran operasional. Jadi jenis anggaran itu ada dua. Yang pertama adalah anggaran parsial, yang kedua adalah anggaran komprehensif. Anggaran parsial itu apa? Anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja. Misalnya, anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, anggaran biaya administrasi saja, anggaran pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau anggaran komprehensif itu adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran-anggaran parsial di dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi kalau anggaran komprehensif ini lebih ke arah rekapan dari keseluruhan anggaran yang sudah disusun oleh perusahaan yang berasal dari anggaran-anggaran parsial tersebut. Kemudian kalau anggaran operasional itu pengertian secara umumnya adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Jadi sebenarnya ini adalah pengertian anggaran secara umum ya. Jadi kalau anggaran itu kan suatu rencana kerja perusahaan. Tujuannya apa anggaran itu dibuat? Yaitu untuk melihat atau mencakup semua kegiatan utama perusahaan di dalam memperoleh pendapatan dalam satu periode waktu. Nah, anggaran operasional ini mencakup semua aktivitas utama perusahaan di dalam proses menghasilkan produk dan penjualan produk yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Jadi seluruh rangkaian proses atau aktivitas utama perusahaan seperti menghasilkan produk, menjual produk, pokoknya yang menjadi sumber utama perusahaan itu mencakup di dalam anggaran operasional. Nah, ini adalah macam-macam anggaran operasional. Salah satunya ada anggaran penjualan, misalnya. Kemudian ada anggaran produksi, ada anggaran pembelian, ada anggaran tenaga kerja, ada anggaran biaya overhead, ada biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, dan anggaran laba. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari anggaran parsial, seperti itu. Kemudian sistematika penyusunan anggaran. Yang pertama adalah data penjualan secara historis, kemudian perusahaan melakukan ramalan penjualan. Nah, dari ramalan penjualan itu muncullah anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan itu bisa menjadi dua arah. Yang pertama adalah anggaran produksi. Jadi setelah kita menganggarkan penjualan, maka kita melakukan penganggaran produksi, atau bisa dari anggaran penjualan itu langsung ke anggaran laba ketika misalkan dianggap itu tidak ada produksi, seperti itu. Kemudian ketika ada produksi, maka anggaran produksi ke arah anggaran biaya produksi, atau anggaran produksi juga bisa langsung ke arah anggaran laba. Dari anggaran biaya produksi ke anggaran biaya operasional, kemudian yang terakhir anggaran laba. Jadi ini adalah langkah-langkah ketika teman-teman semua menyusun yang namanya penganggaran atau menyusun anggaran operasional di dalam suatu perusahaan. Jadi dari data penjualan historis dulu, kemudian melakukan ramalan penjualan, kemudian ke langkah selanjutnya, seperti itu. Fase penyusunan anggaran operasional yang pertama berdasarkan data penjualan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang relevan. Jadi artinya ketika kita menyusun anggaran itu kita harus melihat yang pertama adalah data historis perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya. Misalkan anggaran tahun sebelumnya itu berapa yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi produk yang sama. Kira-kira relevan nggak dibandingkan dengan anggaran yang dibuat saat ini. Jadi relevan tidaknya itu misalkan bisa berasal dari harga bahan baku misalkan. Harga bahan baku di tahun yang kemarin dengan tahun yang sekarang, apakah itu sama atau berbeda? Jika harganya berbeda, karena otomatis harganya pasti berbeda gitu ya. Jadi kalau harganya berbeda, maka perlu ada revisi di dalam penyusunan anggaran tersebut, mempertimbangkan faktor eksternal itu tadi. Jadi faktor eksternal itu bisa berasal dari supplier, bisa berasal dari masyarakat sekitar, atau bisa berasal dari pemerintah. Misalkan ada kenaikan harga bahan baku, ada kenaikan pajak, dan lain sebagainya.
Di situ juga saya contohkan ada tingkat inflasi, daya beli masyarakat, perubahan selera konsumen, itu juga mempengaruhi yang namanya penyusunan anggaran. Nah, kemudian perusahaan membuat ramalan penjualan. Ramalan penjualan ini merupakan prediksi penjualan di masa mendatang dan pangsa pasar yang dapat diambil oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Jadi, ketika perusahaan melakukan penyusunan anggaran, mereka itu juga harus meramalkan penjualan. Kira-kira ramalan penjualan untuk tahun yang akan datang berapa? Atau 1 bulan yang akan datang, 2 bulan, 3 bulan, penjualan perusahaan kira-kira berapa? Namun itu juga harus tetap ada dasarnya. Dasarnya apa? Situasi atau kondisi perekonomian masyarakat sekitar itu saat ini seperti apa? Kondisi politik ekonomi suatu negara itu juga seperti apa? Pangsa pasar mereka itu seperti apa? Itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, makanya di dalam penyusunan ramalan penjualan ini juga harus benar-benar mendapatkan informasi yang valid seperti itu. Nah, kemudian ketika dari ramalan penjualan tersebut, perusahaan menyusun yang namanya anggaran penjualan, yaitu apa? Rencana tersebut berupa volume penjualan yang ingin dicapai oleh perusahaan di dalam suatu kurun waktu tertentu. Kalau kita bicara anggaran, itu kan berarti bukan bicara fakta atau aktual, ya kan? Karena kita masih merencanakan kira-kira pendapatan perusahaan itu berapa, karena namanya adalah anggaran. Pasti yang namanya anggaran itu bisa kurang dari atau bisa lebih dari aktual, artinya kondisi yang sebenarnya. Maka volume penjualan yang ditentukan oleh perusahaan itu juga harus ditentukan tergantung wilayah pemasaran dari perusahaan itu. Misalkan wilayah pemasarannya di pedesaan dengan wilayah pemasaran di perkotaan, maka mereka juga harus bisa membedakan untuk penentuan volume penjualan perusahaan. Kemudian yang kedua, dari anggaran penjualan tersebut, perusahaan dapat menyusun anggaran produksi di dalam suatu periode tertentu. Anggaran produksi tersebut berupa volume barang yang harus dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk menentukan jumlah barang yang akan dihasilkan, di samping mengacu pada volume penjualan, perusahaan harus memperhatikan jumlah persediaan barang pada awal dan akhir periode tersebut. Jadi, kita harus merencanakan kira-kira persediaan akhir perusahaan di tahun ini tuh berapa, persediaan awal kemarin itu berapa. Nah, itulah yang akan dijadikan dasar perusahaan untuk menyusun yang namanya anggaran produksi. Karena yang namanya anggaran produksi itu selalu berkaitan dengan proses pembuatan produk. Kemudian dari anggaran produksi tersebut, perusahaan dapat menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk periode tersebut. Logikanya seperti ini, ketika perusahaan mau memproduksi 100 barang, maka kira-kira mereka memerlukan bahan baku sejumlah berapa. Nah, maka penting ketika menyusun anggaran produksi, perusahaan menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, jika bahan baku yang dibutuhkan di dalam suatu periode tersebut eh, dikaitkan dengan jumlah persediaan bahan baku di awal dan akhir, maka dapat disusun anggaran pembelian bahan baku. Karena ketika nominal bahan baku sudah diketahui berapa kilo atau berapa kuintal, misalnya seperti itu, maka kita tinggal nyusun yang namanya anggaran pembelian bahan baku. Jadi anggaran pembelian bahan baku ini nanti kan tinggal mengalihkan antara bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan dikalikan dengan jumlah harga beli dari bahan baku tersebut. Nah, berdasarkan anggaran produksi tersebut dapat disusun anggaran biaya tenaga kerja dan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, kemudian walaupun tidak selalu terkait secara langsung, anggaran biaya operasi biasanya disusun setelah anggaran penjualan dan produksi disusun. Anggaran biaya pemasaran itu disusun berdasarkan volume produk yang akan dijual. Karena biasanya suatu produk itu memerlukan yang namanya biaya promosi, kemudian biaya angkut, ongkos pengiriman, misalkan seperti itu. Nah, itu kan juga dipengaruhi oleh volume penjualan yang dicapai. Sedangkan di dalam biaya administrasi dan umum itu juga ada tidak terkait secara langsung dengan besarnya volume penjualan. Namun biasanya semakin besar volume produksi dan volume penjualan itu akan mengakibatkan
semakin besar pula volume pekerjaan dan biaya dari administratif dan umum, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di dalam fase penyusunan anggaran operasional itu adalah berdasarkan gabungan dari keseluruhan tadi, anggaran penjualan sudah tersusun, produksi sudah tersusun, anggaran biaya bahan baku sudah, tenaga kerja dan lain sebagainya itu juga sudah selesai, maka dapat dihasilkan yang namanya anggaran laba. Nah, penyusunan dan pencapaian laba ini merupakan tujuan utama dari didirikannya suatu perusahaan. Nah, itu kira-kira teori yang bisa saya sampaikan terkait fase-fase apa saja yang bisa dilakukan di dalam penyusunan anggaran operasional. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal. Latihan soal ini sebenarnya ada di bukunya Rudianto ya, di bukunya Erlangga. Teman-teman bisa belajar dari sana. Di dalam contoh soal ini sudah saya sebutkan detail ya, jadi contoh soalnya sampai prediksinya dan lain sebagainya. Nah, tugas teman-teman semua itu adalah menyusun anggaran operasional perusahaan sesuai dengan fase-fase yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi di sini sudah ada, ini masih soalnya, juga masih soalnya. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi fase-fase di dalam penyusunan anggaran itu tadi juga harus diurutkan langkahnya dari mana dulu, dari anggaran penjualan, kemudian masuk ke anggaran produksi, kemudian anggaran kebutuhan bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran tenaga kerja, biaya overhead, kemudian ada anggaran biaya operasional. Nah, terakhirnya ini adalah total anggaran dari operasional perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin teman-teman semua pelajari dulu contoh kasusnya, kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama untuk bagaimana cara menyusun anggaran itu, tentunya didasarkan dari buku yang kita gunakan, dari bukunya Rudianto, seperti itu ya. Kemudian nanti akan saya mulai kasih penugasan, penugasannya sama persis dengan ini sehingga saya bisa melihat tolak ukurnya kira-kira teman-teman sudah mampu atau belum menyusun yang namanya anggaran parsial maupun anggaran komprehensif. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.